Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, Bapak akan menjelaskan tentang potensi ekonomi negara ASEAN. Anak-anak, pernahkah kamu mendengar tentang ASEAN? Ya, ASEAN merupakan perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara di bidang ekonomi dan geopolitik. Jadi, cuma negara-negara Asia bagian Tenggara saja yang bisa masuk perhimpunan ini. Meskipun bertetangga, tetapi negara-negara ASEAN memiliki sumber daya alam yang berbeda-beda loh. Mau tahu apa saja? Yuk simak penjelasan berikut ini. Negara yang pertama adalah Indonesia. Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak sumber daya alam. Mulai dari potensi alam yang indah, perairan yang bersih, dan tanah yang subur, yang menjadi tempat tinggal para tumbuhan. Dari bidang pertanian, yang menjadi unggulan adalah rempah-rempah, beras, teh, kopi, kelapa sawit, karet, tebu, dan masih banyak lagi. Tidak hanya unggul di bidang pertanian, kelautan dan perikanannya pun kaya akan sumber daya alam. Dengan luas wilayah sekitar 62% yang berupa perairan dan laut, menyebabkan Indonesia menjadi rumah yang nyaman bagi banyak ikan dan hewan air lainnya. Lalu, dari sektor pertambangan pun Indonesia tidak mau kalah. Minyak bumi, gas alam, emas, timah, dan tembaga masih menjadi sumber daya alam dan sumber mata pencarian bagi kebanyakan orang. Negara ASEAN berikutnya adalah Malaysia. Malaysia merupakan negara yang masih serumpun dengan Indonesia. Sumber daya alamnya pun hampir sama dengan negara kita. Dari bidang pertanian, yang menjadi komoditas utama Malaysia adalah padi, karet, teh, dan kelapa sawit. Lalu, dari bidang penambangan, Malaysia memiliki sumber daya alam yang mengandung minyak bumi, gas alam, timah, emas, dan bauksit. Selanjutnya, negara ASEAN yang ketiga yaitu Brunei Darussalam. Negara yang terletak di ujung Pulau Kalimantan ini memiliki sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam. Tahukah kamu, Brunei Darussalam mampu memproduksi 180.000 barel minyak setiap harinya loh, hingga dibuat monumen barel miliar di pantai Seria untuk memperingati jumlah 1 miliar ton minyak yang telah diproduksi di negara ini. Tidak hanya sektor pertambangan saja yang menghasilkan, dari sektor pertanian pun Brunei Darussalam memiliki sumber daya alam berupa kelapa sawit dan karet. Singapura juga termasuk di wilayah negara di ASEAN. Dengan luas negara sekitar 720 km persegi atau kira-kira seluas kota Jakarta, membuat Singapura tidak memiliki sumber daya alam seperti negara-negara lain. Namun, dengan kondisi geografis yang strategis di Semenanjung Malaka Selatan, menjadikan negara ini menjadi maju karena pelayaran internasionalnya. Negara ASEAN berikutnya adalah Kamboja. Tahukah kamu, bendera negara Kamboja merupakan satu-satunya bendera di dunia yang ada gambar gedungnya, yaitu berbentuk bangunan Angkor. Bangunan Angkor Wat merupakan peninggalan bersejarah dan menjadi ikon negara Kamboja. Kamboja memiliki sumber daya alam yang sama dengan negara tetangganya. Di bidang pertanian, menghasilkan karet, beras, kayu, hingga ubi-ubian.
sektor pertambangan menghasilkan gas alam, minyak bumi, dan batu permata yang mengandung safir dan rubi. Negara yang keenam yang termasuk dalam wilayah negara ASEAN adalah Laos. Walau negara ini tidak memiliki laut, namun memiliki sumber daya alam yang dimanfaatkan dengan sangat baik. Negara ini merupakan negara satu-satunya di ASEAN yang menyediakan listrik gratis. Wah, hebat ya! Bantuan listrik yang sangat besar ini berasal dari pendaman danau besar di Luang Prabang, Laos. Tidak hanya memiliki listrik yang banyak, negara Laos juga menghasilkan kayu jati dan cendana. Negara yang ketujuh adalah negara Myanmar. Negara Myanmar merupakan negara yang kaya akan sumber daya tambangnya, yang terdiri dari tembaga, emas, timah, seng, perak, batu permata, gas alam, dan nikel. Tidak hanya pertambangan, sektor pertanian Myanmar menghasilkan beras, kacang-kacangan, dan karet. Negara yang akan kita bahas selanjutnya adalah Filipina. Filipina merupakan negara kepulauan yang dekat dengan Samudra Pasifik. Tahukah kamu, Filipina merupakan negara yang memiliki potensi sumber daya alam pertanian berupa padi, jagung, gula, kopra, buah-buahan, dan abaka. Tidak hanya sumber pertanian saja, Filipina juga memiliki sumber daya alam pertambangan berupa tembaga, emas, perak, biji besi, dan keramik. Thailand merupakan negara yang memiliki sumber daya alam yang terkenal dengan keindahan pantainya. Namun, tahukah kamu, selain punya pantai yang indah, Thailand juga terkenal dengan hasil pertaniannya berupa beras, jagung, tebu, ubi-ubian, karet, cengkeh, dan kayu jati. Tidak hanya itu saja, di sektor pertambangan, Thailand menghasilkan timah, tembaga, minyak bumi, gas alam, biji besi, emas, dan timbal. Vietnam merupakan negara unik yang memiliki bentuk huruf S. Selain bentuk negaranya yang unik, Vietnam memiliki sumber daya alam yang menjadi ikon Teluk Halong. Teluk Halong ini merupakan 7 dari keajaiban dunia menurut versi 7 keajaiban yang baru. Di bidang pertanian, Vietnam mempunyai sumber daya alam yang terdiri dari beras, karet, kedelai, kopi, dan teh. Hampir sama dengan negara tetangganya, di bidang pertambangan, Vietnam juga menghasilkan minyak bumi dan batu bara. Demikianlah penjelasan tentang potensi ekonomi negara ASEAN. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.